Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Mendunia, perkenalkan nama saya Fani Aprianti. Saya berasal dari Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saya dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Program Studi S1 Farmasi. NIM saya 202503501111. Saat ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Limitless, karya dari Nadira Afifah. Saya akan membahas tentang kelebihan, kekurangan, dan juga mengapa saya memilih buku ini. Limitless ini bercerita tentang perjalanan hidup seorang Nadira Afifah dari masa-masa sulit di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, perjuangan, kegagalan, hingga akhirnya bisa lanjut S2 di Harvard University. Ia juga membagi bagaimana perannya menjadi seorang anak, istri, sekaligus pelajar yang ambisius. Rasa takut dan tidak percaya diri, termasuk keraguan karena adanya Islamophobia di sana, serta beban cita-cita besar yang ia pikul. Saya akan membahas tentang kelebihan buku ini. Yang pertama yaitu buku ini adalah buku yang inspiratif dan memotivasi. Buku ini berhasil memberi motivasi lewat kisah nyata, bukan hanya teori. Banyak pembaca merasa terdorong untuk tidak menyerah pada mimpi, bahkan ketika banyak tantangan datang. Contohnya perjuangan akademik dan mentalnya, serta bagaimana kegagalan bukan titik akhir. Yang kedua yaitu gaya penulisan yang dekat dan mengalir. Banyak pembaca mengatakan bahwa bahasa yang digunakan terasa ringan, seperti mengobrol, membuat kisahnya mudah dicerna bukan di antara kegiatan yang sibuk. Ada kesan bahwa Nadira tidak bermaksud untuk menggurui, melainkan berbagi pengalaman. Yang ketiga yaitu refleksi diri dan kerentanan, kegagalan, rasa insecure, dan rintangan pribadi yang ditampilkan, sehingga pembacanya bisa merasakan bahwa kesuksesan bukan sesuatu yang instan. Ini membuat cerita lebih manusiawi dan realis. Empat, yaitu nilai keluarga dan dukungan sosial. Nah, di sini sangat penting dijelaskan nilai keluarga dan dukungan sosial seperti teman dan lingkungan terdekat. Itu dapat tergambar jelas. Peran orang tua terutama cukup menonjol. Saya akan membahas selanjutnya yaitu kekurangan. Nah, di sini yang pertama yaitu kekurangannya detail proses yang kurang mendalam. Beberapa pembaca merasa bahwa perjalanan bagaimana tepatnya Nadira Afifah bisa lolos ke Harvard University, misalnya persiapan GRE, personal statement, seleksi beasiswa, dan hal-hal spesifik lainnya tidak dijelaskan secara detail di dalam. Bahkan ada yang merasa bagian-bagian penting agak terasa dilewatkan. Nah, yang kedua yaitu gantung di beberapa cerita. Beberapa pembaca menyebutkan ada bagian-bagian yang terasa seperti terpotong atau tidak dijelaskan kelanjutannya, sehingga menimbulkan rasa penasaran dan tidak terjawab. Nah, yang ketiga yaitu kurang banyak foto atau visual, karena kisahnya termasuk banyak berpindah tempat, yaitu kampus luar negeri, kegiatan lapangan, dan lain sebagainya. Nah, beberapa pembaca berharap adanya dokumentasi foto agar cerita itu lebih hidup kembali. Yang keempat yaitu perasaan privilege. Ada pembaca yang menyadari bahwa latar belakang dukungan sosial, fasilitas, ataupun lingkungan itu cukup berpengaruh pada jalannya cerita ini, dan merasa beberapa bagian sulit untuk dialami bila tidak punya akses yang serupa. Bukan sesuatu kekurangan yang mutlak, tapi membuat beberapa pengalaman terasa kurang relate untuk sebagian pembaca. Nah, untuk kesan umumnya, Limitless ini adalah buku yang sangat cocok bagi siapa saja yang butuh inspirasi, dorongan, ataupun motivasi untuk mengejar mimpi, terutama dalam konteks akademis atau beasiswa. Meski ada kekurangan dalam detail teknis atau beberapa cerita yang menggantung, kelebihan buku ini dalam menyampaikan pesan bahwa batasan seringkali hanya di pikiran kita sendiri cukup kuat. Nah, untuk pembaca, jika kamu suka autobiografi dengan gaya ringan atau ingin tahu kisah perjuangan nyata, nah ini salah satu buku yang bagus nih. Tapi jika kamu butuh panduan praktis langkah demi langkah tentang beasiswa internasional atau proses seleksi akademik luar negeri, mungkin kamu akan merasa sedikit kurang puas dengan membaca buku. Baiklah, mungkin cukup sekian video review buku dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Terima kasih sudah menonton.